Nah, kalau kita lihat pemirsa saat ini di Terminal Lebak Bulus memang sudah ada sejumlah perjalanan yang berangkat pada pagi tadi dan akan ada perjalanan lagi pada sekitar jam 15 atau jam 3 sore nanti. Dan tentunya ini sudah memasuki periode persiapan arus mudik Idul Fitri tahun 2025 dan nantinya dari pihak pemerintah setempat bekerja sama dengan operator dari terminal ini tentu akan mengaktifkan ada berbagai posko ataupun pelayanan yang khusus untuk memperlancar dan juga menjaga keamanan di masa arus mudik Lebaran tahun ini. Dan selengkapnya seperti apa persiapan di Terminal Lebak Bulus, saya akan berbincang bersama dengan Kepala Satuan Pelayanan Terminal Lebak Bulus bersama Bapak Muhammad Iman Syafril. Pak Iman, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat karena ini sudah memasuki periode arus mudik ya Pak untuk tahun 2025 ini. Apa saja Pak persiapan yang sudah mulai running di Terminal Lebak Bulus? Oke, terima kasih. Untuk persiapan arus mudik di Terminal Lebak Bulus, kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait, diantaranya Dinas Kesehatan untuk cek kesehatan pengemudi dari unit pengujian kendaraan bermotor PKB Jakarta untuk cek ramcek pengecekan kendaraan layak tidak jalannya, terus dengan jajaran samping juga dengan keamanan pihak keamanan TNI Polri demikian. Oke. Untuk pengecekan kesehatan bagi para pengemudi ini sudah dilakukan juga belum Pak? Kalau untuk arus mudik ya belum, nanti pas pelaksananya tanggal 21 Maret itu kita jadwal kegiatan arus mudik, kita langsung cek kesehatan untuk pengemudinya dan langsung cek ramcek untuk kendaraan atau bis yang akan berangkat dari Terminal Lebak Bulus. Setiap kali ramcek atau pengecekan kelayakan kendaraan ya Pak, ini menjadi tanggung jawab siapa Pak? Apa yang kemudian dilakukan pengecekannya juga terkait dengan kondisi mesin saja atau ada pengecekan-pengecekan lain Pak? Oke, di sini pengecekan kesehatan dan pengujian kendaraan itu bertujuan untuk kenyamanan dan keamanan pemudik atau masyarakat yang akan mudik ke kampung halamannya. Kalau untuk ramcek, pengecekan kendaraan itu diantaranya secara teknis dan secara administrasi. Dan untuk cek kesehatan pengemudi ya seluruh pengemudi dicek kesehatannya. Itu baik itu untuk pengemudi yang utama maupun yang cadangan demikian. Oke. Ya. Jadi ramcek itu bukan hanya terkait teknis kondisi mesin saja ya Pak, tapi juga administrasinya dipastikan kendaraan ini terdaftar begitu ya bersama dengan PO Busnya. Ini kami tegaskan lagi Pak, menjadi tanggung jawab dari PO Bus atau kemudian ada fasilitas ramcek yang dilakukan oleh pemerintah Pak? Nah, untuk pengecekan itu tanggung jawab kami dari pemerintah, Pemprov DKI terutama Dinas Perhubungan, tapi untuk operasionalnya itu tanggung jawab PO. Apabila ada kendaraan atau bis yang tidak layak jalan secara teknis, terutama untuk keselamatan itu stop operasi. Tapi kalau seandainya ada kerusakan ringan itu silakan diperbaiki di tempat sampai dia kendaraan tersebut layak. Demikian. Ya. Jadi ramcek ini sudah dilakukan, ada pre-ramcek ya Pak ya, pre-ramcek yang sudah dilakukan sebelumnya ya, pra-ramcek dan juga nanti akan ada ramcek yang secara lebih keseluruhan atau lebih komplit dan itu dilakukan oleh pemerintah kalau ada kerusakan menjadi tanggung jawab PO Bus. Nah Pak Iman, ini kita juga melihat ya ada beberapa pengerjaan atau upaya perbaikan di sekitar Terminal Lebak Bulus. Mungkin kalau kita bisa tunjukkan di depan saya ini ada perbaikan, sepertinya ini ruang tunggu ya Pak ya, yang sedang diperbaiki, ada beberapa pengerja begitu dan masih berbentuk rangka. Nah ini menjadi salah satu perbaikan juga jelang arus mudik ya Pak? Betul, ya saya juga mau memberitahukan bahwa di Terminal Lebak Bulus ini untuk menunjang pelayanan ke masyarakat itu ada perbaikan ruang tunggu penumpang, khususnya yang untuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera. Itu diperbaiki karena satu udah rapuh kayunya dan kedua karena kemarin ada musim hujan bocor ya, makanya jadi ada perbaikan untuk pelayanan nanti
menjelang arus mudik. Demikian. Jadi ada perbaikan juga ya. Nah Pak Iman, selain untuk ruang tunggu ini, apalagi Pak mungkin fasilitas di Terminal Lebak Bulus ini yang diperbaiki dan ditingkatkan untuk melayani pemudik tahun ini? Ya di sini pelayanan untuk pemesanan tiket juga ada online-nya juga. Sekarang udah online offline. Terus nanti di samping ada posko kesehatan itu untuk pengemudi, tapi silakan masyarakat juga bisa mempergunakan fasilitas posko kesehatan itu untuk memeriksa kesehatannya untuk menjelang nanti dalam perjalanan kita dalam keadaan fit, demikian secara gratis. Jadi ada posko kesehatan, posko pengamanan dari TNI Polri tadi, kemudian ada rem cek. Satu lagi Pak, kalau terkait keluhan soal tiket, keluhan soal pelayanan dari operator bus, ini bisa melapor kemana Pak Iman? Nah itu nanti tahun ini alhamdulillah ada tambahan posko juga itu dari Saber Pungli. Itu nanti kita bersama-sama memonitor situasi kondisi penumpang apabila ada pengaduan-pengaduan mengenai tiketing, perjalanan kendaraan tersebut ya bisa dilaporkan langsung di lokasi, demikian. Untuk tahun ini Pak, diperkirakan apakah akan lebih padat di Terminal Lebak Bulus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau melihat situasi kondisi sekarang ini kan libur itu udah cuti bersama pegawai dan anak-anak sekolah, itu kemungkinan kalau yang udah tahun-tahun yang lalu ya kita 3 hari sebelum Lebaran itu puncak-puncaknya kepadatan penumpang, demikian. Oke, harapannya bisa terbagi begitu ya Pak, jadi tidak menumpuk di satu waktu. Demikian, jadi kami berharap untuk masyarakat yang akan harus mudik, ya kita harus mengatur jadwal yang pertama supaya tidak ada penumpukan penumpang di terminal maupun kepadatan di perjalanan. Terus yang keduanya tolong jaga stamina kesehatan, apalagi dalam perjalanan jauh, demikian. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iman Syafril, Kepala Satuan Pelayanan di Terminal Lebak Bulus.